Nah, ini caranya tadi. Nanti pokoknya kalau sudah dapat Mendeley-nya, insert sitasi aja. Ini sekitaran ini aja, insert sitasi ya. Balik ke Mendeley, nanti kutip. Di sini kalau udah insert sitasi ada tanda kutip, nanti akan masuk kutipannya ke sini ya. Dan juga kalau dia lebih dari satu, maka lakukan merge. Dan sesuaikan lagi mau gaya penulisan apa. Ini pakai APA style atau mau pakai Vancouver. Vancouver ini juga angka. Nah, 1 sampai 3 gitu. Atau mau pakai gayanya, tapi biasanya yang memang kita gunakan ini sih APA, IEEE ya, yang standar-standar jurnalnya. Oke, ya. Nah, ini adalah untuk, sitasi, ininya di dalam badan, tulisan kita. Nanti mau menampilkan daftar pustakanya seperti apa? Saya anggap di sini ada halaman kedua adalah daftar pustaka. Oke. Nah, untuk daftar pustakanya nggak susah ya rekan-rekan, nanti langsung klik pada insert bibliografi. Oke, nah langsung ya, dia langsung muncul nih ya. Kalau misalnya, ini tidak rapi, tidak Anda rapikan di dalam Mendeley-nya seperti yang tadi mungkin ada informasi yang tidak lengkap. Contohnya ini nih, ya, informasi jurnalnya tidak ada. Ya, kalau informasi jurnalnya tidak ada, informasi tahunnya tidak ada, ataupun informasi lainnya tidak ada, maka nanti daftar pustaka yang Anda sajikan di dalam satu artikel ilmiah itu tidak lengkap, ya. Nanti ditolak sama reviewer, disuruh revisi kembali. Ini nama jurnalnya mana? Ya kadang-kadang, kalau saya juga lihat-lihat jurnal mahasiswa itu kadang-kadang yang masuk cuman judulnya aja, padahal dia udah pakai Mendeley, nama jurnalnya tidak ada. Nah, itu karena yang tadi tidak lengkap. Oke, ya. Satu lagi nih, eee, bagaimana ketika ini sudah dimunculkan Bu, daftar pusakanya. Tapi saya masih mau Mendeley, di sini adalah ini, jurnalnya satu ini. Nah, ini ya. Nih, kita tambahkan yang namanya Sage Land, ya. Ini sudah kita tambah. Kita tidak perlu lagi insert bibliografi, tetapi dia langsung muncul. Nggak perlu di-insert bibliografi lagi, nggak perlu dicari lagi mana yang kurang, mana tambahan barunya. Ketika di atas ini kalian tambahkan, di bawah, di bagian bibliografinya, daftar pustakanya itu juga langsung otomatis. Nah, jadi ini adalah, cara pengutipan dengan menggunakan Mendeley Desktop. Sangat mudah sekali kan, Anda tinggal, hanya perlu untuk Mendeley Desktop-nya, ya, dengan file-file Anda, tulisan-tulisan, apa namanya, referensi-referensi dari jurnal, ya, baik dari buku, baik dari undang-undang dan lain-lain nanti disesuaikan. Referensi dari website juga bisa, ya, karena di sini ada menu nanti kita balik lagi di sini coba manage, Mendeley Desktop-nya, ada menu add. Add-nya ini tidak harus, add file yang sudah ada, tetapi kita dapat entry secara manual, ya. Di sini kita bisa entry secara manual, misalkan saya nggak punya filenya Bu, saya mengambil sesuatu itu dari website gitu kan. Berarti di sini nanti kita bisa pilih nih banyak pilihannya ya. Ada, buku ketika kita mau masukin buku tetapi bukunya ternyata tidak ada, PDF-nya, nggak apa-apa berarti kalian bisa masukkan buku secara manual. Habis itu, book section, habis itu case, computer program juga bisa ya. Ini ensiklopedia artikel nih, kalau misalkan mengambil dari website ensiklopedia ya, film, generik ya, hearing. Habis itu magazine dari majalah itu juga bisa, dari newspaper juga bisa, dari ini dari paten ya, dari report misalkan kita dapat, dari laporan gitu ya, dari web page nih, dari website yang tadi saya katakan ya, dari tesis misalkan tesisnya ini tidak dipublikasikan Bu, bisa nggak saya ngutipnya? Bisa ya, dari working paper juga bisa, dari television broadcast bisa ya. Nah nanti tinggal misalnya web page. Oke, tinggal masukkan saja judul websitenya. Ya, judul websitenya misalkan di sini cara menulis jurnal, artikel jurnal
Ya, misalnya ya, nah contohnya ini, siapa penulisnya? Penulisnya misalnya saya di website itu, Purwati Astri Ayu. Ya, publication-nya, ya tahunnya misalnya 2022. Oke, halaman berapa? Halaman websitenya halaman 1, ya, ataupun halaman 2. Nanti di sini yang paling penting URL-nya, ya, URL websitenya, misalnya www apa, ya, websitenya astriayu.com. Ya, date access-nya. Jadi penting ya, kalau date access itu penting ya, karena kita harus di dalam, penulisan ya, untuk panduan penulisan website di dalam sebuah kutipan, itu wajib menampilkan kapan kita mengakses websitenya. Misalnya, kita akses tanggal 5 Januari 2022 mengaksesnya. Nah, nanti tinggal di-save saja, maka akan muncul seperti ini. Nanti ini tinggal kita kutip, ya. Oh ya, publication-nya tadi lupa, publication-nya di mana, ya, nanti tinggal ditulis saja, misalnya di XXX gitu. Nah, ya, nanti ini tinggal kita kutip dengan cara yang sama. Nah, kita coba. Saya coba tambahkan ini yang terakhir. Oke, insert citation. Go to Mendeley, kita coba nambahkan yang kita add secara manual tadi. Oke, Nani Purwati 2022. Oke. Oh, nggak muncul di sini di API style juga nggak dimunculkan lagi. Dari triple I coba kita lihat. Nah, di IEEE dimunculkan. Kapan kita aksesnya? Kalau di APA style ini tidak dimunculkan. Nah, nanti tergantung ya, mau pakainya gaya penulisan yang mana. Oke, nah saya rasa kalau misalkan untuk Mendeley Desktop ini cukup ya, artinya di sini kalian memang sudah, memahami cara me-manage, Mendeley dengan baik dan juga tadi tinggal di, install Microsoft Word yang untuk plugin-nya, nanti tinggal langsung bisa melakukan, pengutipan ya secara mandiri, nanti dicoba di artikelnya masing-masing dilakukan pengutipan, tinggal insert, citation ya, insert bibliografi dan juga nanti kalau butuh di-merge ya di-merge saja. Nah, ini adalah fungsi yang diberikan oleh Mendeley Desktop ya, Mendeley Desktop Manager. Di samping fungsi-fungsi lainnya tadi kita bisa baca PDF ya. Selanjutnya juga ini saya kasih highlight kalau habis membaca saya mau kasih highlight kuning gitu. Ini yang penting nih gitu. Saya bisa kasih highlight di sini gitu. Nah, ini tidak akan hilang kok, ya. Atau saya mau kasih notes di sini juga bisa. Ini apa gitu, kasih notes. Ini boleh, ini tidak akan hilang. Nah, ini akan tetap masih ada. Ketika kita tutup, ya, kita tutup, kita buka lagi, yang mana tadi analisis ini ya, bukan, analisis nih. Nah, kita tutup, kita buka lagi, ini juga tetap masih ada. Nah, jadi ini yang dapat kita gunakan ya untuk memanage satu Mendeley desktop. Oke. Nah, mudah-mudahan paham ya untuk Mendeley desktop. Nah, sekarang kita akan masuk, kita akan cobakan untuk Mendeley yang kedua. Saya rasa saat ini nih banyak yang pakai reference manager nih karena, mahasiswa-mahasiswa, dosen juga nih yang memang baru menggunakan Mendeley, mereka sudah tidak bisa akses lagi untuk Mendeley Desktop. Jadinya mereka terpaksa menggunakan Mendeley Reference Manager, ya. Oke, nah sekarang bagaimana reference manager itu? Kita kembali lagi ke Safari di sini. Oke, yang ini sepertinya tidak bisa. Kita copy lagi ya. Ini link untuk mendownload Mendeley Reference Manager. Oke. Nah, selanjutnya ya mudah-mudahan tadi Mendeley Desktop dapat dipahami ya. Nanti kalau misalkan ada yang mau didiskusikan, kita boleh diskusikan di akhir. Nah, sekarang kita akan coba Mendeley yang memang terbaru, terupdate gitu ya. Ini adalah Mendeley Reference Manager.
ya. Mendeley Reference Manager for Desktop katanya. Nah, tetap aja mereka menciptakan Mendeley Reference Manager ini di desktop kita gitu ya, tetapi penggunaannya ini, nantinya, membutuhkan internet. Nah, ini nanti caranya yang pertama rekan-rekan tinggal download seperti biasa, di sini download, misalnya Mendeley Reference Manager for Mac, ini tinggal di-download saja, nanti juga download-nya akan muncul di sini ya semuanya, sama seperti tadi tinggal di-download saja. Ya ini agak lama download-nya, karena saya juga sudah punya, saya hentikan dulu download-nya nggak apa-apa, nanti teman-teman yang baru mau menginstall akan muncul seperti ini, instalasi untuk Mendeley Reference Manager. Nanti tinggal diklik instalasinya, teman-teman tinggal ikuti langkah-langkah install-nya, ya, install itu kan tinggal di next 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 saja ya, udah selesai gitu ya. Kita semua pasti bisa lah. Nanti ketika sudah diinstal, maka di, komputernya masing-masing akan muncul nih tanda-tanda juga yang seperti ini sama, tetapi warnanya lebih muda. Kalau tadi, desktop manager lebih tua, kalau ini lebih mudah ya, reference manager. Boleh langsung diklik. Nah, nanti akan muncul tampilan yang seperti ini, ya. Saya coba, sign out dulu, mau ndak ya? Biar kita sama-sama lihat bagaimana sign in-nya. Ya, karena dia menggunakan internet jadi memang agak lama ya untuk Mendeley Reference Manager. Oke, kita coba close dulu ini, kita coba buka ulang lagi karena saya sudah sign out untuk Mendeley Reference Manager. Nah, nanti ketika pertama kali menginstal, teman-teman akan langsung disuguhkan, menu untuk sign in, ya, harus login terlebih dahulu. Nanti dengan memasukkan email yang sama. Jadi jangan khawatir ya, kalau kita sudah buat email untuk Mendeley Desktop, kita bisa menggunakan email tersebut untuk Mendeley Reference Manager. Jadi nanti tinggal masukkan email yang sama di sini, berarti di sini saya masukkan email yang sama tadi. Kalau masih belum punya akun, kembali ke, tadi, cara yang pertama yang telah saya ajarkan. Silahkan lakukan register terlebih dahulu, ya. Ini hanya bagi yang sudah punya akun, boleh langsung, eee, sign in. Kita coba ya, masukin password-nya yang tadi udah kita create. Ya, dia karena membutuhkan internet, jadi memang agak lebih lambat dia. Dibandingkan dengan desktop. Kalau desktop tadi karena udah nggak pakai internet, jadi lebih kencang aja gitu dia, karena semuanya sudah tersimpan. Nah, ini adalah tampilan dari Mendeley Reference Manager, ya. Hampir sama, cuman bedanya memang ya lebih besar sedikit ini untuk tulisan-tulisannya. Dan juga cara mengutipnya, nanti, apa namanya, ke dalam Microsoft Word-nya itu berbeda. Kita tidak menggunakan yang tadi, tetapi ada lagi, instalasi untuk Microsoft Word-nya, ya, Mendeley Site namanya, harus diinstal lagi, ya. Oke, yang pertama sebelum kita menginstalnya ke dalam Microsoft Word, kita akan, cek terlebih dahulu menu-menunya. Nah, jadi teman-teman di sini, nanti juga jangan khawatir ya, apa saja yang tadinya kita simpan di dalam, di dalam desktop manager yang terhubung dengan email kita tadi, saya kan loginnya menggunakan email yang sama di desktop manager dan juga reference manager, itu dua-duanya akan sinkron, ya, tidak akan berbeda, ya. Jadi jangan khawatir jika nanti, pindah dari desktop manager ke reference manager. Nah, jadi di sini di dalam, reference manager itu sama menunya juga ya, ini adalah menu-menu untuk, apa, library namanya tadi. Ini udah menu untuk library, ya. Ini menu latihan tadi, ya. Oke, ini menu latihan tadi. Kita hapus dulu saja.
Oke, kita kosongkan kembali menu latihan tadi, kita akan cobakan di sini. Eee, di bagian atas, ini juga sama ada menu add new untuk menambahkan ya, mau entry secara manual, jadi kalian bisa entry manual seperti yang tadi nih, ya. Entry manual dia jurnal artikel atau seperti apa, tinggal tambahkan namanya ya. Mau nambahkan misalkan, report ya, tinggal tambahkan judul reportnya, penulisnya siapa ya, tahunnya dan lain-lain. Ini sama seperti yang tadi kita cobakan di Mendeley untuk entry data secara manual ya. Dan di bagian atasnya ini adalah entry data menggunakan, langsung ya, ketika kita punya PDF-nya jadi langsung kita dapat, import datanya kita dapat ekspor datanya maksudnya, menggunakan Mendeley ini. Oke, kita coba. Kan saya langsung coba beberapa saja di sini, atau kita coba semuanya boleh. Oke. Ya, jadi dia agak butuh waktu. Baru 3 yang masuk. Ya, ada file yang besar, jadi memang agak lambat. Makanya karena Mendeley Reference Manager ini online. Nah, ini ada 3 file yang masuk, kita coba lihat 3 file yang sudah masuk ini dulu, ya. Oke, untuk file yang pertama, ini file jurnal internasional tadi, saya rasa juga ini sudah lengkap ya, untuk judul, untuk nama penulisnya. Ini sama juga ketika kita oh sorry, ini buku, yang file jurnal tadi dulu, ketika kita double klik, maka kita dapat membuka file jurnalnya. Oke, ya. Sama seperti tadi ya, kita dapat membuka file jurnalnya. Kita juga dapat melakukan editing ya, maksudnya, dapat melakukan nih, memberikan highlight, dapat memberikan notes ya, dapat, inilah sama seperti desktop tadi ya, hanya tampilannya saja yang berbeda. Nah, jadi ini kalau untuk jurnal ini sudah aman, nggak ada masalah. Kalau untuk kembalinya adalah klik pada library. Klik pada library-nya. Nah, selanjutnya lagi yang kedua kita coba cari yang Sari ini. Nah, Sari ini belum lengkap. Kalau belum lengkap kita coba perbaiki, ya. Karena ini baru saya, baru saya tarik lagi datanya. Oke, ya, Sari ini belum lengkap berarti kita perbaiki. Fani, Puspita, Sari, Sari, Fani, Puspita. Habis itu kita tambahkan penulis keduanya Yuniati Tri. Oke, ya. Publication details-nya ini tahun 2016. Halamannya hmm, ini agak agak lama ya dia, kalau reference manager begini dia. Semuanya nanti boleh coba sendiri, 1 sampai 15 kita anggap ini. 1 sampai 15. Oke. Oke, ini terbatas karena report ininya harus kita ganti. Ini adalah jurnal artikel. Nah, ya. Jurnalnya apa? Jurnal Ilmu dan Riset Manajemen. Jurnal Ilmu dan Riset Manajemen. Ya, volumenya 5, nomor 6. Oke. Sudah ya, sudah selesai yang ini. Oke, cukup karena kita tadi udah latihan di Mendeley Desktop, jadi saya cukup gunakan dua ini yang sudah rapi, dua ini akan kita coba untuk kutip ke dalam Microsoft Word kita. Ya, untuk melakukan pengutipan ke dalam Microsoft Word, di sini juga disediakan tools, ya. Tools ini silakan nanti klik pada install Mendeley Site for Microsoft Word. Nah, jadi sama.
Tetapi berbedanya kalau misalkan Mendeley Desktop tadi Anda tinggal sekali klik, cukup sekali klik aja. Kalau ini lagi-lagi dia mengarahkan kita ke dalam, website Microsoft di mana memang Mendeley Site ini adalah aplikasi, Microsoft ya yang dibuat gitu kan untuk, mensinkronisasi Mendeley Reference Manager dengan, Microsoft Word kita. Makanya ada Mendeley Site ini memang untuk Microsoft Word. Nah jadi Get It Now nanti ya, Get It Now ini tinggal kita ambil aja nanti Get It Now, habis itu nanti kita tinggal ini sign in Microsoft akunnya, nanti Microsoft akun masing-masing itu pasti udah punya. Ya, nanti tinggal sign up, ya, ini saya nggak sign up lagi karena saya sudah download, nanti tinggal sign up dan tinggal download. Nanti di akhir tinggal download aja, tidak susah caranya, ya ikuti saja langkahnya, nanti Anda akan memperoleh Mendeley Site, ya. Nah, Mendeley Site ini nantinya akan muncul di mana? Ya, ketika nanti kita sudah download, maka dia akan muncul di dalam Microsoft Word kita secara otomatis. Nah, kalau misalnya mungkin di sini ada yang pernah menggunakan Grammarly, ada yang pernah menggunakan Quillbot. Quillbot itu juga Grammarly juga ya. Ada yang apa namanya langsung terhubung dengan Microsoft Word ya. Nanti muncul sama seperti Mendeley yang ini. Ya, Quillbot, Grammarly sama itu dengan Mendeley yang ini. Dia akan muncul secara terpisah di sini. Nah, inilah nantinya yang akan kita gunakan untuk me-manage citasi yang ada di dalam Microsoft Word kita. Tinggal diklik saja di Mendeley Site-nya. Nanti Anda pertama akan diminta login terlebih dahulu seperti biasa. Dan juga, nah di sini langsung, jadi kalau tadi desktop manager kita bolak-balik ke Mendeley desktopnya. Kalau ini tidak perlu bolak-balik lagi ke dalam Mendeley Reference Manager. Ketika Mendeley Reference Manager-nya sudah dipastikan baik, nih Anda sudah kelola dengan baik nih yang ini tadi nih, tidak ada nama yang salah, tidak ada penulisan yang salah, ketika ini semua sudah dipastikan sudah rapi, maka di dalam Microsoft Word-nya ya Anda tinggal melakukan pengelolaan citasi menggunakan Mendeley Site di sini ya. Jadi tidak perlu ke sana-sana lagi kalau tadi kan kita diarahkan dulu. Nah, di sini dia langsung sinkron ya. Ini adalah bagian untuk melihat file ya di dalam library kita. Tadi kan file di dalam library kita adalah file latihan. Nih, file latihan ya. Nah, inilah nanti yang akan kita coba kutip. Saya coba kutip di sini berarti yang sudah rapi tadi punyanya Sechlen Luna dan juga punya Sari ya. Nah, untuk mengutipnya nggak sulit. Di sini tinggal klik pada insert citasi yang paling bawahnya. Nah, ketika kita sudah klik pada insert citasi, rekan-rekan lihat di sini sudah ada yang kita kutip tadi, dua-duanya. Ya, dan dua-duanya yang kita kutip ini tadi perbedaannya adalah, jadi kalau misalkan pengelola jurnal ya, ataupun reviewer jurnal, editor jurnal gitu ya, jadi kalau ngelihat jurnal-jurnal yang artikel jurnal yang masuk dari penulis itu bisa lihat di sini nih. Kalau misalkan kita klik pada citasinya dia warnanya agak highlight hitam, berarti dia menggunakan Mendeley Desktop. Kalau misalkan dia, tidak highlight hitam tetapi ada kotak putih kotak biru ya yang seperti ini berkemungkinan dia menggunakan Mendeley Reference Manager. Sama saja, nggak, berbeda, ya. Nah, ketika sudah kita kutip, kita mau masuk ke daftar pustakanya, ya, menampilkan bibliografinya, silakan masuk ke sini, ya, klik yang tiga tanda titik ini, dan langsung insert bibliografi, ya, continue. Nah, muncul ya bibliografinya. Jangan khawatir juga ketika nanti mau menambahkan citasi di atas, misalnya kita mau nambah nih satu citasi lagi, saya anggap ini, kita tambah satu citasi lagi, sama seperti Mendeley Desktop, dia juga akan otomatis bertambah di dalam daftar pustaka. Ya. Nah, kalau lagi kita mau merubah style penulisan, masuknya ke dalam citation setting, ya. Silahkan change citation style-nya, ya, mau pakai apa, misalnya mau pakai IEEE lagi, ya, update. Maka dia akan langsung berubah.
Nah, ya langsung berubah cara penulisannya. Nah, jadi, reference manager kalau untuk isi saya rasa sama ya, tetapi memang, perbedaannya di sini memang Anda memerlukan Mendeley site-nya yang memang harus diinstal, aplikasi, maksudnya dia aplikasi lain gitu, dia tidak satu. Tadi kalau misalkan untuk, Mendeley Desktop kan kalau kita mau install ke dalam Microsoft Word-nya tinggal satu kali klik aja, nanti langsung otomatis terhubung di Microsoft Word. Kalau ini enggak, dia aplikasi lain. Makanya Mendeley Site ini, apa namanya, Mendeley Site ini nanti kalau dibuka dia dapat melakukan pengelolaan secara tersendiri, tidak harus kita, bolak-balik lagi ke dalam Mendeley-nya. Nah, jadi untuk, sitasi ini saya rasa mudah-mudahan dapat dipahami ya, begini cara untuk melakukan sitasi. Jadi setelah nanti dari pelatihan ini, rekan-rekan mahasiswa, rekan-rekan dosen yang mungkin ada di sini bisa melakukan, penulisan ya, membuat satu penulisan karya ilmiah dengan menggunakan sitasi yang lebih baik lagi ya, yang mana kita dimudahkan dengan adanya tools Mendeley ini. Tinggal kita lagi yang mau belajar, mau mencoba atau tidak ya, karena kalau saya rasa ini memang sangat mudah sekali. Mau pakai Reference Manager boleh, mau pakai Mendeley Desktop Manager boleh. Yang nanti kebingungan di mana dapat Mendeley Desktop Manager, ini linknya ada, nanti akan saya share. Jadi yang mau pakai Mendeley Desktop boleh. Nah, ini linknya, ya. Oke. Satu lagi di sini sebenarnya saya ada mau tambahkan. Jadi ada satu lagi di dalam Mendeley ini yang mempermudah kita untuk melakukan, apa, menghubungkan jurnal dengan ini, menghubungkan jurnal, satu artikel jurnal kita nggak perlu download, tapi langsung masuk ke dalam Mendeley. Ada satu namanya di sini adalah ini yang terakhir, namanya adalah Mendeley Web Importer. Oke, nih ya, Mendeley Web Importer di sini, ya. Jadi di sini ada sebenarnya satu, Mendeley kita ini bisa terhubung ke, web apa sih namanya, website, yang kita gunakan gitu ya. Di sini kita memerlukan aplikasi tambahan yakni Mendeley Web Importer. Nanti kalau mau install silakan klik saja pada install sama seperti, tadi mendapatkan Mendeley, apa namanya, Mendeley Site tadi. Nah, sama dia caranya, ya. Nih, sama caranya untuk, mendapatkan Mendeley Web Importer-nya. Nah, nanti setelah mendapatkan ini tinggal diinstal juga. Ketika nanti sudah install, maka dia akan muncul ya, muncul di sini juga ya, tetapi ini muncul di sini ini hanya sekedar muncul saja ya. Aslinya dia berada di mana? Aslinya dia berada di dalam web browser kita ya. Kalau ini pakai Safari berarti muncul di Safari. Kalau pakai, Google, Chrome berarti dia akan muncul di dalam Google Chrome ya. Ini yang kecil ini yang kursor saya bergerak ke atas ini ya. Oke. Bagaimana cara penggunaannya? Nah, ini caranya lebih mudah lagi. Misalnya kita ketemu satu, jurnal yang mau kita baca, berarti kalau misalnya kita baca jurnal, contohnya saya ambil nih satu. Oke, ya. Saya baca jurnal, tetapi ini jurnal masih di internet, ya. Untuk menghubungkan ke Mendeley, saya nggak perlu download lagi di sini. Saya tidak perlu download lagi ya, karena sudah ada yang namanya web importer. Nah, kalau sudah ada web importer ini ya tinggal diklik saja ya, oke. Nah, silahkan lihat di sini kalau tinggal diklik saja di sebelah kanannya dia muncul. Di sebelah kanannya dia muncul Mendeley ya. Ini ngelinknya ke dalam Mendeley Reference Manager karena yang saya download importernya untuk Reference Manager. Nah, kita cek nih, iya benar jurnalnya, web page-nya, kita akan add, kita mau add ke mana? Ke library kita yang mana? Library kita misalnya library yang kita latihan hari ini, kita mau add. Oke, ketika kita sudah add ke dalam, library kita yang latihan ini tadi, kita mau langsung kutip misalnya. Ya, kita mau langsung kutip berarti kita masuk ke dalam Microsoft Word kita. Ini saya ganti lagi nih, stylenya dulu nih. Mendeley Site tadi.
Oke, kita ganti APA dulu ya, biar nampak, nama penulisnya. Oke, ya. Nah, ketika kita di sini tadi, nah kita coba lihat nih di bagian atas, ya, kalau misalkan jurnal ini sudah rapi sitasinya, ini bisa kita langsung sitasi di sini. Oh, sorry sorry sorry. Ya, discard dulu. Ya, ini nggak rapi jurnalnya, masih ada ND-ND-nya, kayaknya tahunnya belum masuk ini, ya. Sepertinya tahunnya belum rapi nih di jurnalnya nih. Iya, judulnya juga seharusnya ini masuknya nama, ya, artinya kita harus rapikan lagi, kita tidak bisa langsung masuk ke dalam Microsoft Word-nya, kita harus rapikan lagi yang ada di sini. Nah iya, betul, belum rapi ternyata ya, ya. Oke, nah ini nanti harus dirapikan lagi nama penulisnya siapa ya, nama penulisnya siapa, judulnya ya, namanya kosong ini masih penulisnya siapa, last name-nya siapa, ya, habis itu publication detail-nya nanti juga siapa. Ya, ini statusnya adalah jurnal. Nah, itu diganti, nanti diperbaiki semuanya, kita bisa masukkan kembali ke dalam, Microsoft Word kita. Oke. Ya, jadi web importer mudah-mudahan juga nanti ada yang mencoba menggunakan web importer kalau misalkan mau mensitasi secara langsung, tapi memang harus di-make sure bahwa jurnal yang kita, masukkan itu memang sudah dalam keadaan, rapi ya untuk informasi jurnalnya di dalam Mendeley. Nah, ini sih kalau menurut saya ya terkait dengan, bagaimana pengelolaan sitasi menggunakan Mendeley, mudah sekali, gampang sekali, mudah-mudahan semuanya nanti bisa, mengaplikasikannya pada penulisannya masing-masing ya, yang mungkin biasanya menggunakan, reference tools yang lain ya, mau pakai yang lain selain Mendeley itu sebenarnya juga boleh, tetapi kalau memang yang lebih praktisnya sih memang Mendeley. Tetapi memang ya nanti kalau misalkan ada yang bertanya kepada saya, "Bu, kenapa ya, kalau Mendeley ini kok jadi makin ribet ya? Karena saya masukin Microsoft masukin PDF-nya ini kok tidak terbaca semua." Ya itu memang tergantung dari jurnal yang, Anda kutip. Kalau itu memang kita tidak bisa apa-apa ya, kalau memang seperti itu ya tugas kita memang harus memperbaikinya secara manual. Tetapi ya, saya sarankan makanya untuk kalau misalkan kita mengutip itu kutiplah satu kutipan yang memang berasal dari jurnal-jurnal yang reputable ya, apalagi jurnal-jurnal internasional. Jurnal internasional itu metadatanya sudah lebih lengkap. Jadi, memang sudah, apa namanya, ketika dibaca oleh Mendeley itu memang sudah bagus, sudah lengkap. Kita tidak melakukan editing lagi satu per satu. Nah, PR-nya sih di Mendeley itu memang kita melakukan editing satu per satu, tetapi manfaatnya ya dibanding dengan PR-nya itu manfaatnya jauh lebih banyak. Ketika kita masukkan ke jurnal ini dengan style APA style, ketika kita masukin jurnal ini dengan stylenya mungkin IEEE ya, dengan Mendeley kita dapat merubah langsung sekali klik, oh langsung terubah semuanya. Kita nggak perlu edit satu per satu. Nah itu sih kelebihannya dari menggunakan Mendeley ya. Mudah-mudahan ini bisa dipahami, bisa bermanfaat untuk kita semuanya. Nanti kita, sharing dan juga diskusi. Ini kayaknya sudah ada pertanyaan-pertanyaan. Oke, saya stop share dulu. Oh, Kak Yoga masih di sini? Iya, halo. Oke, sudah selesai Ya. Kak Astri? Iya, saya kembalikan ke Kak Yoga dulu ya sebelum kita masuk ke Q&A. Pokoknya tadi satu per satu sudah kita, tampilkan bagaimana step by step-nya untuk melakukan sitasi menggunakan Mendeley. Mudah-mudahan, dapat dipahami nih Kak Yoga untuk semua peserta. Oke, Iya. makasih banyak nih, Kak Astri untuk materinya pagi hari ini. Jujur tadi aku jadi ikut belajar banyak nih ternyata mengenai Mendeley ini. Mungkin kalau nanti aku ambil tesis jadinya aku udah tahu nih sedikit banyaknya nih. Karena kemarin, pas kuliah belum kenal dengan lebih jauh lagi nih.